Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la fahma illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. Jemaah sekalian rahmati Allah, insyaallah di malam Senin kali ini saya menggantikan seperti biasa Ustadz yang berhalangan hadir. Kita doakan terlebih dahulu untuk Al-Ustadz Miftahus Surur yang seharusnya beliau mengisi kajian malam hari ini karena beliau sakit, beliau berhalangan. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan, sehat walafiat, sempurna dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Materi kita insyaallah pada malam hari ini adalah riwayat tambahan dari hadis yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hadis pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 3 hal yang menyelamatkan kita dan 3 hal yang menghancurkan kita. Ada hadis lain yang lebih lengkap sebagai tambahan dari riwayat tersebut, diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya terdapat dalam kitab At-Targhib fi Fadailil A'mal karya Imam Ibnu Shahin, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bazzar, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. Jadi hadisnya ini hadis sahih. Apa tambahannya? Tambahannya adalah salasun kafaratun, 3 hal yang melebur, merontokkan dosa-dosa kita. Wa salasun darajatun, dan 3 hal yang menaikkan derajat kedudukan kita di sisi Allah. Ini tambahannya. Jadi sebelumnya kita membahas 3 hal yang menyelamatkan kita dan 3 hal yang mencelakakan kita, menghancurkan kita. Itu kita bahas, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita tambahkan 3 hal dan 3 hal lagi, yaitu 3 hal yang melebur, menghapus dosa-dosa kita, dan 3 hal yang meninggikan derajat kita. Nah, maka kalau 3 hal ini kita amalkan, bukan cuma selamat, tapi juga kita dihapus segala dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Kita kalau mau ke hotel
nggak cukup bintang 2, nanggung, kalau bisa bintang 4, bintang 5 ya. Jangan bintang 7, puyeng katanya. Puyur 16 bintang 7. Jadi jamaah rahmati Allah, begitu juga kita tingkatannya di surga. Di surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan cukup yang penting masuk surga Ustaz. Nanti kalau udah masuk surga kepengen surga yang lebih enak. Karena setiap surga itu fasilitasnya berbeda. Jangan dikira yang penting masuk surga semuanya dapat fasilitas yang sama, beda-beda. Ya kalau sama semua nggak ada bedanya Nabi dengan orang awam nanti. Nggak ada bedanya antara para sahabat dengan orang akhir zaman. Ada perbedaannya sesuai dengan tingkat ketakwaan kita, amalan kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya usaha kita di dunia ini sebenarnya pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat karunia Allah. Ya kalau mau adil hitung-hitungan antara ibadah, antara syukur dengan tidak, dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang nggak sebanding. Kalau mau hitung-hitungan antara Allah dengan kita, ya kita bisa dipastikan di neraka semua. Karena kalau mau jujur, banyakkan maksiatnya daripada ibadahnya. Banyakkan nikmat yang Allah berikan kita daripada syukurnya. Harusnya setiap nikmat kita wajib bersyukur. Tapi syukur yang kita lakukan nggak akan bisa membalas nikmat yang sudah Allah berikan. 1 detik saja berlalu, nikmat Allah yang mengalir di tubuh kita itu nggak kehitung jumlahnya. Gimana kita cara bersyukurnya? 1 detik paling kita bersyukur cuman bisa 1 kata, alhamdulillah. Padahal nikmatnya kan banyak. Rambut masih berfungsi, telinga masih mendengar, mata masih bisa melihat, hidung masih bisa menghirup napas, paru-parunya masih bisa bekerja dengan normal, jantungnya masih berdetak, kulit masih bisa merasakan, pori-pori masih bisa mengeluarkan keringat, mulut masih bisa berbicara. Ini baru dari kepala ini, belum sampai ke bawah semua ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat Allah itu nggak akan bisa. Itu baru dari tubuh kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalian apakah tidak bisa melihat dalam tubuh kalian, dalam diri kalian itu sebegitu banyaknya nikmat Allah. Kalau seandainya itu harus disyukuri semua, mampus kita, nggak bisa, neraka kita semuanya. Karena dalam 1 detik paling kita bisa beramal baik sekali. Kalau berucap alhamdulillah cuma sekali. Kalaupun berbuat baik paling cuma 1, menyingkirkan seumpama bebatuan di jalan biar nggak kepleset orang yang lagi lewat, atau beling, atau seandainya paku di jalan, cuma 1 yang bisa dilakukan. 1. Sedangkan nikmat dalam 1 detik berapa banyak itu. Jadi ganti kebahagiaan kita untuk membalas nikmat Allah itu nggak akan pernah bisa. Makanya sebenarnya orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Ya kalau gitu nggak usah beramal Ustaz. Yang penting kita dapat rahmat Allah. Dari mana kita tahu dapat rahmat Allah? Rahmat Allah itu ibaratnya dipancing. Kalau pengen dapat ikan kakap ya harus berani nyediain kail pancingannya sama umpan gitu kan. Istilahnya begitu. Kalau pengen dapat rahmat Allah, surganya ya harus dipancing dengan amalan. Amalannya memang nggak seberapa. Istilahnya cuman umpan yang kecil, tapi kalau tepat sasaran apa yang kita lakukan itu insya Allah bisa dapat rahmat kasih sayang Allah. Nah begitu. Jadi kita beramal di dunia itu sebenarnya untuk bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kalian semua, kita semua itu masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, Allah kasih rahmat itu, yang namanya rahmat itu sayang. Allah melihat dengan sayang kepada kita sesuai dengan tingkat usaha kita. Jadi mungkin Allah melihat, waduh kasihan ini, udah malam lagi anak-anak tidur, dia maksain bangun tahajud. Ada yang malamnya nggak tahajud tapi maksain dia bangun sholat subuh.
Ada yang mungkin nggak bisa sholat subuh berjamaah, dia masih mempertahankan bisa sholat subuh, masang alarm supaya bisa berjamaah. Jadi ada usaha. Allah tuh melihat dari situ. Pagi-pagi ada yang sudah bawa sedekah, entah ke masjid, entah ngasih ke orang di jalan yang memang membutuhkan, entah buat kerabatnya yang di luar sana yang sedang membutuhkan. Apalagi akhir-akhir ini jemaah rahmat Allah, banyak musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Kasihan, saya ngeliat videonya, ada seorang ibu menemukan anaknya 2 sudah meninggal ya. Meninggal sudah kena banjir. Kasihan sekali. Mukanya sudah, badannya sudah pucat. Airnya sudah surut baru ketemu anaknya meninggal. Ada rumah hancur kena air, mobil terbawa arus, ada yang kena longsor. Ada yang badannya orang nyangkut dengan kayu-kayu di satu pojok tertentu ke bawah arus air. Sudah ratusan yang meninggal dunia, belum lagi yang korban luka-luka, yang mengungsi sudah puluhan ribu. Nah, ini dirahmati Allah. Kalau seandainya ada saudara, ada kerabat, ada orang yang butuh bantuan, kita bisa membantu dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan tenaga kita, atau dengan uang kita, dana kita berikan. Hal-hal yang semacam itu bisa menarik rahmat Allah. Bisa menarik rahmat Allah. Bahkan hal-hal yang kelihatannya remeh, muncul dari lubuk hati yang terdalam, betul-betul tulus, itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama-ulama kita terdahulu itu sampai-sampai hal-hal yang kecil pun mereka perhatikan. Kayak jalan itu sangat hati-hati, khawatir ada binatang yang diinjak. Nggak asal jalan-jalan aja kayak kita. Ulama dulu sangat hati-hati. Kenapa? Meneladani sifat Nabi Sulaiman, nggak mau nginjak semut gitu. Karena semut juga kan punya nyawa, dia juga punya keluarga. Ini mana ya bapak nggak pulang-pulang, kata anak istrinya. Ternyata udah diinjak kita di tengah jalan. Sampai segitunya ulama kita. Kenapa? Karena yang kecil-kecil itu juga bisa mendatangkan rahmat Allah. Jadi jawab rahmati Allah, apa yang kita lakukan, ibadah, amalan sosial, apapun itu di dunia ini sebenarnya dalam rangka kita, kalau bahasa ininya ya, bahasa manusianya, dalam rangka mengetuk ya, pintu rahmat Allah. Sebenarnya itu. Nah, maka dalam jemaah rahmati Allah, sekali lagi hadis yang kita akan bahas ini ada 3 hal yang melebur segala dosa dan kesalahan kita, dan 3 hal yang meninggikan derajat kita. Maka mudah-mudahan semakin tinggi derajatnya, semakin berbeda fasilitas surganya. Tadi nggak cukup cuman sekedar masuk surga, tapi ada bintangnya. Nggak cukup bintang 2, bintang 3, 4, bahkan bintang 5 yang tertinggi, yang teristimewa. Nah, di sini kita akan bahas. Ini adalah tips dari Rasulullah SAW. Maka yang pertama, jemaah rahmati Allah, salatun kaffaratun, ada 3 hal yang menghapus dosa-dosa kita. Wa salatun darajatun, ada 3 hal yang meninggikan derajat kita. Wa salatun munjiatun, 3 hal yang menyelamatkan kita. Wa salatun muhlikatun, 3 hal yang menghancurkan kita. Nah, untuk yang menyelamatkan dan menghancurkan sudah kita bahas. Fa'amal kafaratu, adapun 3 hal yang melebur, menghapuskan, merontokkan dosa-dosa kita. Kita kan zaman dulu banyak kekurangannya ya, sebelum kita betul-betul fokus ibadah. Banyak di masa-masa muda kita kadang masih ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan. Maka ada 3 hal ini yang kata Rasulullah bisa merontokkan dosa-dosa kita. Apa itu 3 hal yang merontokkan dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita? Fa amal kafaratu, adapun yang merontokkan dosa-dosa, fa isbahul wudu'i fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi dingin. Entah cuacanya dingin atau badan kitanya yang lagi nggak fit.
Pasain. Wudhu itu wajibnya cuma sekali. Tapi kalau kita maksain sampai 3 kali, walaupun dingin, ya kan, kumur-kumur 3 kali, menghirup air lewat hidung 3 kali, cuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, ya, sampai kaki, itu termasuk isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Yang kedua, termasuk isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu adalah kalau nyuci kepala dilebihkan sampai nyuci muka dilebihkan sampai di luar bagian mukanya. Nyuci rambut, kalau seandainya kita ikut mazhab Syafi'i kan walaupun sah sebagian rambut tapi kita ratakan ke semuanya. Itu menyempurnakan. Nyuci tangan walaupun cuman sampai siku, aturan syariatnya kita lebihkan sampai lengan. Nyuci kaki walaupun cuma sampai mata kaki, kita lebihkan sampai betis. Hurran muhajjalin, ini nanti jadi cahaya kata Rasulullah di waktu di padang mahsyar, bercahaya. Kepala kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya seperti kuda yang istimewa. Kuda hitam yang putih kepalanya, putih kaki-kakinya. Itu kondisi orang yang wudhunya menyempurnakan wudhu ketika di dunia kata Rasulullah. Ketika kita kumur-kumur, betul-betul kumur-kumur sampai menghilangkan sisa-sisa bekas makanan yang ada di mulut. Kita menghirup air lewat hidung bukan cuman begini, ya, anak kecil kan biasanya cuma begini wudhunya, tapi kita ambil air di telapak tangan, kita hirup sampai batas yang masih memungkinkan, nggak sampai pusing, tengah-tengah, ya, kita hirup, kemudian kita semburkan, itu bersih. Orang kalau wudhunya sesuai dengan aturan syariat, debu-debu yang nempel di bulu-bulu hidung kita akan terbawa keluar dengan air wudhu setiap kali kita wudhu, dan itu 5 kali sehari, kecuali kalau maghribnya nunggu ke isya, ya. Jadi bersih, nanti hidung kita sehat. Ini bayangin kalau kita seumur hidup wudhunya cuma begini doang, ya. Ini banyak banget nih kotoran-kotoran di bulu hidung kita nggak dibersihkan, dan itu sumber penyakit. Ada banyak virus, bakteri, kuman yang nempel di sini, ya. Bayangkan ke pasar, naik motor, terhirup asap udara yang berterbangan. Kita kemana? Ke toko, ke kantor, kemana-mana. Ini hidung kita. Bersyukur alhamdulillah Allah kasih yang namanya bulu. Bayangin kalau hidung gak ada bulunya, tembus tuh ke dalam kepala kita, mungkin sakit-sakitan mulu kita. Allah kasih bulu ini sebagai filter, dan Allah syariatkan wudhu supaya kotoran itu terbawa keluar dengan air wudhu kita. Kita hirup, kita keluarin, hirup lagi, itu isbaghul wudhu. Begitu juga ketika kita membasuh telinga, bukan cuma seperti anak kecil begini, ya, anak kecil begitu kalau wudhu. Tapi kita sudah ngaji, maka kita basahi jari-jari kita masukkan ke lubang telinga kita jalankan di sela-sela telinga kita sampai keluar, dan jempolnya kita usapkan di belakang telinga kita. Ini bersih, telinga kita bersih, nggak ada daki-daki. Bawah telinga kita bersih, nggak ada daki-daki. Dan ini ada titik-titik saraf, ya, dalam ilmu pijat saraf. Di telinga itu ada titik sarafnya, di samping kaki, telapak tangan, itu di muka dan di telinga itu ada titik saraf. Ini kalau setiap kita wudhu kita selalu tekan. Ini diantaranya ada hikmah kesehatannya. Itulah isbaghul wudhu yang diajarkan Rasulullah, menyempurnakan wudhu. Maka jemaah rahmati Allah, orang yang sempurna wudhunya, dosanya ikut rontok dengan turunnya air wudhunya. Nah, meskipun dalam kondisi dingin, kata Rasulullah, saya merasakan ketika
3 pekan yang lalu ya, itu kena gejala tipes, dingin sekali. Jadi wudhu itu cuman disiram sekali aja. Tapi karena saya sudah baca hadis ini, ya Bismillah. Selama memang tidak membahayakan tubuh, cuman dingin biasa, ya udah Bismillah. Saya 3 kalikan. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa saya rontok semua. Nah, kita semua bukan nabi, bukan rasul. Kita semua pasti punya dosa. Yang selamat dari dosa cuma nabi dan rasul. Sahabat nabi, tabi'in, ulama-ulama setelahnya, apalagi kita yang awam, semua punya dosa. Hanya dosa kita beda-beda. Ya. Yang kedua, wantidharu sholati ba'da shalah. Yang menggugurkan dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita adalah menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai sholat. Nah, kayak kita setelah sholat maghrib, kita nunggu isya. Ya udah deh, kita nggak pulang, kita tungguin aja. Alhamdulillah ada kajian juga, dapat ilmu. Sudah kita nunggu waktu sholat juga merontokkan dosa. Ditambah lagi kita dapat ilmu, apalagi kalau niat i'tikaf. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf itu disunnahkan walaupun cuma sejenak. Memang ada sebagian ulama tapi minoritas yang mensyaratkan i'tikaf itu minimal minimal sehari. Bahkan ada lagi minimal sehari semalam, ada lagi minimal 3 hari. Ada lagi yang mengatakan i'tikaf itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan nggak bisa. Tapi itu pendapat minoritas ulama. Mayoritas ulama dari zaman salaf sampai sekarang, i'tikaf itu setiap kali kita masuk masjid, mau Ramadan mau bukan Ramadan, mau sejam, mau 5 menit, mau 1 menit, kalau kita duduk niat i'tikaf itu dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau duduk doang nggak niat i'tikaf, ya nggak dapat. Nah, kita sambil ngaji sambil niat i'tikaf. Jadi banyak itu manfaatnya. Makanya alhamdulillah di banyak masjid saya menemukan ada sebagian jamaah kalau memang di rumah nggak perlu amat, nggak ada yang dikerjain, nggak ada kepentingan apa di rumah, daripada pulang ke rumah bengong, pulang ke rumah juga nggak ngapain, udah di masjid aja deh, duduk nunggu sholat isya. Alhamdulillah bisa sambil zikir, bisa sambil baca Quran, bisa sambil doa, bisa sambil sholat sunnah, nyaman di masjid. Dan ini bisa merontokkan dosa-dosa kita di masa lalu kita. Kemudian yang selanjutnya adalah wa naqlul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sholat berjamaah. Ini yang ketiga, melangkahkan kaki untuk menghadiri sholat berjamaah ini menggugurkan dosa-dosa kita. Maka jemaah rahmati Allah, alangkah indahnya seandainya sholat berjamaah di masjid-masjid kita ini, di seluruh dunia kaum muslimin masjidnya dimanapun, sholat berjamaah 5 waktunya sudah seperti sholat Jumat. Masya Allah. Jadi salah satu dari guru saya ketika dulu melakukan penelitian di Islamic Bank yang ada di Bangladesh, ya, Bangladesh. Sana ada satu bank syariah. Ya, istilah bank syariah itu istilah lokal kita di Indonesia. Kalau di luar negeri di mana-mana nggak ada istilah bank syariah, adanya ya, bank Islami, Islamic banking. Ya, di sana pakainya Islam, kalau di sini pakainya syariah. Usut ketika saya baca disertasinya Prof. Khalil Nafis, itu karena dulu ketika kita merilis bank syariah, banyak sekali orang yang masih fobia dengan Islam, kata-kata Islam. Makanya pakai kalimatnya syariah. Di tahun 80-an dan 90-an awal itu masih banyak yang fobia, ketakutan dengan istilah Islam. Makanya pakai istilahnya bank syariah. Dan sama aja, syariah itu adalah Islam. Tapi kadang orang-orang yang nggak ngerti agama, ya rata-rata yang fobia agama itu orang yang ngerti agama. Orang-orang yang sangat awam sekali. Ya, maka di Indonesia, makanya istilahnya agak beda kita di sini, bank syariah. Kalau di luar negeri dimanapun di Timur Tengah, di Barat, Islamic banking, bank Islami.
al-masraful islami, al-bankul islami, ya. Dan alhamdulillah beriringnya waktu bukan cuman bank yang mulai ada versi syariahnya, hotel syariah, leasing syariah, terus apa lagi, bank syariah, ya, bahkan apalagi usaha-usaha yang syariah-syariah sudah mulai berkembang. Ya, itu sebagai opsi bagi umat untuk bisa mendapatkan tempat bermuamalah yang minimal ada perhatiannya terhadap Islam. Nah, ini yang pertama adalah melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sholat berjamaah. Nah, tadi ketika guru saya ke Bangladesh itu meneliti sebuah bank Islam yang ada di sana, bank besar internasional. Itu di sana beliau melihat banyak masjid kalau sholat berjamaah 5 waktu itu sudah seperti sholat Jumat. Bangladesh itu. Mudah-mudahan merembet ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sama kayak sholat Jumat. Jamaahnya membludak sampai di luar dan bukan di satu masjid, di banyak masjid. Ya, mudah-mudahan bukan cuma karena satu golongan tertentu, tapi sudah kesadaran bersama. Ya, kita tahu di Bangladesh itu memang banyak jamaah tablignya. Jamaah tabligh kita tahu itu paling semangat sekali yang namanya sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau sudah menjadi kesadaran setiap kaum muslimin, ini luar biasa. Ya. Terlepas dari hukum sholat berjamaah itu apakah sunnah muakkadah atau fardu kifayah, apakah fardu ain, yang jelas nggak ada yang bilang sholat berjamaah itu makruh, apalagi haram, kan nggak ada. Kalaupun dianggap sunnah muakkadah, itu kan sebuah anjuran yang kuat. Ada kalimat muakkadnya, ya kan, sunnah muakkad dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang sangat dianjurkan sekali. Kesadaran umat akan pentingnya sholat berjamaah ini masih di kita masih sangat kurang. Coba satu wilayah yang ada masjidnya itu masyarakatnya ada 400 kakak contoh. Yang hadir sholat berjamaah ya paling 40. Berarti kan baru 10%-nya. Anggaplah yang hadir 80, baru 20%-nya. Berarti kita ini penting, perlu banyak sekali yang namanya doa kepada sesama, support, motivasi. Karena sekali lagi kata Rasulullah, melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah aja itu menggugurkan dosa. Dalam riwayat yang lain, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Masya Allah. Jadi bayangkan kalau kita ke masjid ini semakin jauh, semakin besar itu pahalanya. Zaman saya kecil itu masjid masih jarang, tempat sholat masih jarang. Tapi zaman saya kecil masih banyak orang-orang yang memang, kalau di kampung saya memang kampung banyak orang yang paham agama ya, bukan kampung awam abangan istilahnya, bukan. Tapi dari pojok jauh itu jalan kaki untuk sholat jamaah ke masjid itu jauh banget. Zaman saya kecil sekolah itu juga jalan kaki. Enggak semua punya sepeda. Nah, enggak semua punya motor. Zaman saya masih kecil, masih tahun 80-an, tahun 90-an itu. Tapi alhamdulillah, apalagi sekarang nih masjid mushola di mana-mana dekat, masya Allah. Ini sebenarnya kemudahan dari Allah. Ya, kemudahan dari Allah. Maka setiap langkah kita itu menggugurkan dosa. Kaki kanan melangkah, gugur dosanya, kaki kiri melangkah, naik derajatnya. Terus sampai ke masjid. Ini Ustaz, saya nggak jalan kaki, saya naik sepeda, saya naik motor, itu gugur nggak dosanya, naik nggak derajatnya? Sebagian ulama bilang, ya putaran bannya itu menggugurkan dosa dan menaikkan derajat itu, putaran ban motor kita. Jadi ini penting, melangkahkan kaki untuk menghadiri sholat jamaah. Kemudian wa amad darajat, adapun 3 hal yang menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kedudukan derajat itu, level kita, kedudukan kita, pangkat kita di sisi Allah. Karena kita nanti ada derajatnya, ada levelnya. Jenderal aja ada bintangnya, jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Ada kedudukannya, ada derajatnya, ada tingkatannya. Itu yang pertama adalah fa'id amut ta'am, kita ngasih makan.
ngasih makan. Maksudnya itu ngasih bantuan kepada orang yang butuh bantuan. Karena di masa Rasulullah kelaparan itu masih jadi fenomena. Tapi di zaman sekarang juga masih, cuma nggak seperti zaman dahulu. Jangan dikira hidup di Arab itu melimpah kurmanya. Dari zaman Rasulullah lahir sampai Rasulullah sebelum menaklukkan Khaybar. Khaybar itu tanah yang dimiliki Yahudi. Ya. Dan itu kebun kurma besar, melimpah. Sebelum Rasulullah menaklukkan Khaybar itu di tahun keberapa? Pokoknya sebelum Rasulullah meninggal beberapa tahun. Jadi dari awal Rasul jadi Nabi sampai sebelum menaklukkan Khaybar, sebelum wafatnya Rasulullah beberapa tahun terakhir, itu kehidupan Rasul dan para sahabatnya makan kurma itu nggak semelimpah itu. Barulah setelah menaklukkan Khaybar, baru para sahabat dan Rasulullah itu melimpah kurmanya. Dulu enggak, tetap masih kekurangan. Jadi jemaah rahmati Allah, ngasih makan. Bahkan Ibnu Umar itu kalau mau buka puasa, beliau itu nyari orang sampai ke pasar untuk diajak makan bersama. Karena masih banyak kadang ditemukan orang miskin yang ketika buka puasa bingung mau buka puasa pakai apa. Nggak ada makanan, paling cuman batalin doang pakai air. Ibnu Umar itu setiap kali beliau puasa, buka puasanya nyari orang, karena nggak tega kalau beliau makan sendiri di luar sana masih ada yang kelaparan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, termasuk hak bertetangga, kewajiban bertetangga adalah kita tidak tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan di sekitar kita depan belakang, kanan kiri, depan belakang 40 rumah masih ada yang kelaparan. Tidak sempurna imannya kata Rasulullah. Orang yang kekenyangan sedangkan tetangganya, dan disebut tetangga itu kanan kiri depan belakang 40 rumah. Dan di zaman Nabi rumah masih berjarak jauh, beda dengan kita, berjembatan itu. Berarti kan agak panjang itu, 40 rumah itu. Itu masih harus jadi perhatian kita. Ketika saya dulu tinggal di dekat Margonda 2016 sampai 2020, padahal kan kota Depok istilahnya, saya masih menemukan tetangga yang belum tentu bisa dapat nasi setiap hari, bahkan kadang makan mie satu bungkus itu bareng-bareng anak dengan ibunya. Saya dapat jatah dari pesantren, nasi bungkus sebagai guru, dapat catering, saya kasih setiap hari ke beliau, ke keluarga itu. Setiap hari saya kasih. Karena di rumah alhamdulillah istri masih masak. Masih. Dan ketika saya pindah ke Megamendung 2020-an sampai sekarang, ya tapi sekarang sudah setahun setengah saya tinggal di Depok. Tapi masih pulang pergi Megamendung seminggu sekali. Itu lebih banyak lagi saya temukan kondisi tetangga yang memang kadang itu nggak dapat nasi dalam setiap hari untuk makan itu. Dan kadang di kampung itu terjerat dengan bank keliling, bangke istilahnya, bank keliling dengan ya. Jadi ada bank keliling dan itu lebih mencekik bunganya daripada bank konvensional. Bank konvensional diatur BI bunganya. Kalau bank kayak gitu suka-suka dia ngasih bunga itu kan, utangnya berapa, bayarnya harus berkali-kali lipat. Kenapa? Mereka butuh untuk makan. Saya menemukan orang seperti itu karena istri berkasih beras, kasih makanan kita, kasih ini. Jadi jemaah rahmati Allah, ini yang membuat derajat kita itu di sisi Allah naik. Bahkan orang yang suka berbagi seperti ini itu bukan cuma di sisi Allah, di sisi makhluk pun pandangan orang itu beda dengan kita yang suka perhatian, suka membantu. Nah, ini jemaah rahmati Allah. Maka kalau bisa kita banyak membantu. Apalagi sekarang tadi ya banyak yang kena musibah. Sudan juga pembantaian luar biasa. Itu lebih ngeri pembantaiannya daripada Israel membantai warga Gaza dalam 3 tahun terakhir. Jumlah korban itu berkali-kali lipat daripada Gaza, Palestina. Dan lebih ngerinya lagi itu sesama muslim gitu. Dalam video yang saya lihat itu baca Allahu Akbar, bunuh anak kecil, bunuh ibu-ibu, ada yang dibelah.
badannya keluarin isi perutnya, isi badannya dikeluarkan, jeroannya, kemudian mau dijilat-jilat, ya Allah, itu kan. Ya, jadi jamaah rahmati Allah, mengerikan sekali. Itulah orang-orang awam, ya. Yang kadang kalau nggak ngaji itu hati nuraninya tertutup oleh syahwat-syahwat dunia, kepentingan politik, syahwat-syahwat kekuasaan. Kemudian selanjutnya yang meninggikan derajat kita, ifsya'us salam. Wa ifsya'us salam, dan menyebarkan kedamaian. Dan Rasulullah mengajarkan cara menyebarkan kedamaian itu adalah dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu baca salam. Minimal damai, kita nggak bikin ulah. Minimal kita hidup damai, nggak bikin ulah. Ketemu dengan orang kita nyapa. Ya, wa idza huyyitum bi tahiyatin, kalau kamu disapa, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka sapalah dengan yang lebih baik. Maka yang lebih baik itu dengan salam, doa, kan ada doanya. Semoga engkau diberikan keselamatan dan kasih sayang Allah serta keberkahannya. Tapi kalaupun nggak dengan cara yang lebih baik, dengan doa, minimal ya nyapa. Tandanya bahwa kalau kita ini saling sapa, berarti kehidupan bermasyarakat kita itu cair. Daripada kita ketemu cuek-cuek aja, nggak ada pedulian sama sekali. Dan yang lebih baik adalah tadi dengan doa, assalamualaikum, itu saling mendoakan. Ya. Dan Islam itu dari kalimat salam. Islam itu dari kalimat salam. Maka jadi muslim haruslah menyebarkan kedamaian. Tapi Ustadz, dalam sirah Nabawiyah kok banyak perang, perang Badar, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang ini, perang itu, perang Hunain, perang Tabuk. Katanya Islam disebarkan dengan pedang. Salah. Tidak ada sejarahnya dalam sirah Nabawiyah Islam disebarkan dengan pedang. Kenapa ada peperangan? Karena ketika Rasulullah dan para sahabatnya menyebarkan ajaran Islam, berdakwah, Rasulullah mengutus sebagian sahabatnya ke negara A, negara B, kemudian utusannya ada yang dipotong telinganya, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Maka Rasulullah membela diri, semut aja diinjak, gigit. Jadi itu adalah tindak defensif, ya, perlindungan. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Makanya beberapa surat yang Rasulullah berikan, contohnya ke Raja Heraklius, ternyata enggak mau masuk Islam, tapi baik-baik, enggak diperangin. Ya. Ke raja yang ada di Mesir, enggak mau masuk Islam, ngirim hadiah. Ya Rasul enggak memerangi juga, enggak. Karena apa? Yang namanya pilihan untuk masuk Islam itu adalah pilihan. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama kita, enggak ada. Maka enggak benar kalau ada kalimat Islam disebarkan dengan pedang. Maka sekali lagi, kita ini agamanya Islam, menyebarkan kedamaian, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Maka kita sebagai muslim juga harus punya peran itu, bahwa kita hidup dimanapun menyebarkan kedamaian dan mengajak orang selamat dunia akhirat, tentunya tanpa paksaan. La ikraha fiddin. Kemudian yang terakhir yang meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam. Kita sholat di malam hari ketika orang pada tidur. Nah, ini tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka sholat tahajudlah kalian sebagai tambahan pahala di sisi Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Salat tahajud itu insyaallah kita menjadi hamba yang terpuji di sisi Allah. Kita ditempatkan mendapatkan maqam yang mahmuda, maqam terpuji, posisi yang terpuji, tempat khusus. Karena apa? Kita di dunia ketika orang sedang tidur kita maksain. Kalau nggak bisa bangun jam 2, ya minimal bangun setengah jam sebelum subuh. Kita bisa buang air dulu, sikat gigi. Biasanya kayak gitu aja di kamar mandi itu udah 5 menit. Udah sikat gigi, udah wudu, udah buang air itu. Kemudian setelah itu baru kita sholat. Ya, baru kita sholat.
Ya, sholat tahajud 2 rakaat lah ditutup dengan witir. Nah, habis itu doa, banyakin istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Dan di waktu sahur mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jemaah rahmati Allah, ini adalah 3 poin yang membuat kita derajatnya tinggi di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Yaitu yang pertama, suka membantu dengan cara salah satunya memberi makan. Yang kedua adalah menyebarkan kedamaian, yang lebih baik dengan mengucapkan salam ketika ketemu dengan setiap orang. Orang yang suka nyapa itu biasanya dikenal baik daripada orang cuek. Jadi sebenarnya beberapa poin ini kalau dilakukan itu di mata masyarakat derajat kita tuh naik. Wah, itu si fulan, bapak fulan, ibu fulana itu suka bantu orangnya. Wah, itu suka nyapa, ramah ketika ketemu orang. Dikenal baik, derajat kita di tengah masyarakat itu udah naik, dikenal baik, apalagi di sisi Allah. Dan yang terakhir kita adalah tahajud, apalagi jemaah rahmati Allah, doa di sepertiga malam terakhir, karena itu sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab. Dan muka orang yang suka tahajud itu beda, dilihatnya auranya beda. Maka walaupun memang di masyarakat, ya, di masyarakat orang nggak tahu kita tahajud, tapi itu auranya beda, energinya beda, ketemu sama orang itu beda. Jadi di sisi Allah derajat kita naik, di sisi masyarakat juga naik. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 poin ini. Kesimpulannya, poin yang 3 pertama menggugurkan dosa, yaitu menyempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua adalah menunggu waktu sholat sampai datang sholat berikutnya. Yang ketiga, berusaha menjaga sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi dingin, menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan mengusahakan kita sholat berjamaah. Ini menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang 3 berikutnya adalah menaikkan derajat kita, meninggikan derajat kita. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama membantu, ya. Contohnya ngasih makan, membantu orang yang butuh bantuan. Yang kedua menyebarkan kedamaian. Contohnya kita bisa dengan menyapa, bahkan dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasihat, insyaallah. Orang yang suka nyapa itu dikenal baik, ramah. Kemudian yang ketiga adalah sholat tahajud di kala malam, ketika orang-orang sedang tidur. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sudah isya belum? Sudah, nggak bunyi ya? Oh, ya. Kalau yang tiga hal sebelumnya, ya, sebagai pengingat yang menyelamatkan kita adalah objektif. Kemudian kita bersikap sederhana dalam keadaan fakir ataupun kaya, takut dalam kepada Allah dalam keadaan terang-terangan ataupun diam sendirian. Kemudian yang menghancurkan kita adalah pelit, hawa nafsu yang diikuti, dan bangga diri. Kita lengkap semua hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jadi bekal kita hidup di dunia dengan baik, sehingga wafat pun dalam keadaan baik dan di surga yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.